Di sebuah desa kecil yang jauh dari hingar-bingar kota, tinggallah seorang anak laki-laki bernama Arya. Arya lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya buruh tani, ibunya jualan gorengan di pinggir jalan. Mereka tinggal di rumah reyot, berdinding papan, beratap seng bocor. Tapi di rumah kecil itu, Arya menemukan mimpinya. Setiap sore, Arya kecil duduk di sudut dapur, menghirup aroma nasi goreng buatan ibunya, melihat tangan ibunya bergerak lincah, membalik tahu goreng, menuang kecap manis ke atas nasi panas. Dari situ, Arya bermimpi ingin jadi tukang masak. Bukan tukang masak biasa, tapi tukang masak yang bisa bikin orang tersenyum bahagia. Tapi, hidup tak semudah itu. Saat Arya berumur 12 tahun, ayahnya jatuh sakit. Tak bisa lagi bekerja, ekonomi keluarga makin sulit. Bahkan untuk makan pun kadang harus berutang ke tetangga. Arya terpaksa berhenti sekolah. Ia bekerja di warung makan kecil. Tugasnya cuma cuci piring. Tapi setiap kesempatan, Arya memperhatikan diam-diam bagaimana koki mengiris bawang, mengaduk kuah, memanggang ikan. Seringkali Arya diejek, tapi Arya diam. Dalam hatinya ia berjanji, aku akan buktikan suatu hari nanti. Suatu hari datanglah lomba memasak antar kampung. Hadiah utamanya, beasiswa kursus kuliner di kota. Tanpa ragu, Arya mendaftar. Bahan masaknya, seadanya, nasi, telur, cabai dari kebun, kecap warung sebelah. Ia membuat nasi goreng kampung. Sederhana tapi penuh rasa. Saat lomba banyak yang mengejek. Tapi saat para juri mencicipi, mereka terdiam. Ada sesuatu dalam nasi goreng itu, rasa rumah, rasa cinta. Dan Arya menang. Di kota besar, Arya benar-benar sendirian. Tempat tinggalnya, kos kecil di belakang pasar. Kamar sempit, bau apek, hanya cukup buat satu kasur tipis dan kompor portabel. Tiap pagi dia bangun sebelum subuh. Berjalan kaki sejauh 2 km untuk sampai di tempat kursus. Belajar teori memasak, teknik potong, metode masak Eropa, plating modern. Tapi tak mudah. Buku-buku semua berbahasa Inggris. Teman-teman sekelasnya banyak dari keluarga berada. Mereka punya alat masak canggih. Bisa ikut les privat, bisa latihan di rumah. Arya, ia hanya punya buku catatan dan mimpi. Malam hari, Arya kerja di sebuah restoran kecil di pinggir kota. Pekerjaannya, bersihin dapur, angkat galon, cuci piring sampai tangan keriput. Tiap malam, ia pulang dengan kaki lelah, tangan kapalan, mata ngantuk. Tapi sebelum tidur, Arya selalu belajar. Ia nonton video tutorial masak dari ponsel pinjaman. Kadang signalnya jelek, kadang dia tertidur sambil megang buku resep. Satu malam setelah shift selesai, koki restoran melihat Arya masih latihan ngiris bawang. "Kenapa kamu latihan tengah malam begini?" Arya jawab, "Kalau bukan sekarang, kapan lagi, Pak?" Koki itu tersenyum. Sejak malam itu, diam-diam dia mulai ngajarin Arya tips kecil. Cara potong daging, cara cicip kuah, cara plating yang rapi. Sedikit demi sedikit, Arya mulai berubah. Suatu hari, Arya dapat tugas akhir, masak menu 5 hidangan dalam waktu 3 jam. Dia kerja keras, semua persiapan sudah dia atur. Tapi saat hari H, salah satu teman sekelasnya sengaja menukar garam dengan gula. Arya masak sup, tapi rasanya manis. Juri marah, chef pembimbing kecewa. Arya tidak membela diri, dia hanya diam dan minta maaf. Di balik dapur, dia duduk sendiri. Air matanya jatuh. Tapi malamnya ia menelpon ibunya. "Kalau kamu disakiti, jangan balas. Biar semesta yang membalas." Kompetisi nasional akhirnya datang. Semua peserta terbaik dari seluruh negeri dikumpulkan di Jakarta. Arya deg-degan. Ini bukan hanya lomba, ini pertaruhan hidup. Dia membuat konsep baru, menggabungkan masakan Minang dan teknik Prancis. Rendang beef Wellington. Dagingnya empuk. Sausnya pakai bumbu rendang, dibalut pastry ala Eropa. Ketika juri mencicipi,
Satu-satunya komentar adalah sunyi. Kemudian seorang chef senior berkata, "This is not just delicious. This is a memory, a story, a soul." Dan di saat itu, Arya tahu ia sudah menangkan sesuatu lebih besar dari sekadar kompetisi. Beberapa bulan setelah lomba, Arya ditawari kerja di restoran bintang 5. Tapi dia menolak, bukan karena sombong, tapi karena ia punya mimpi lain. Ia ingin punya restoran sendiri, tempat di mana masakan tradisional Indonesia bisa dihargai seperti masakan dunia. Dia buka dapur desa, restoran kecil yang menyajikan masakan kampung, pecel, rawon, nasi liwet, tapi dengan teknik dan penyajian modern. Awalnya sepi, tapi pelan-pelan kabar menyebar. Orang-orang datang. Mereka bukan hanya makan, mereka terharu. "Ini rasa masa kecil saya," kata seorang pelanggan. "Ini rasa ibu saya yang sudah tiada," kata yang lain. Reviewnya viral. Arya pun mulai dikenal sebagai chef muda yang mengangkat cita rasa kampung ke meja dunia. Tahun demi tahun berlalu. Kini Arya dikenal banyak orang. Tapi di setiap wawancara, ia selalu bilang satu hal, "Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma anak kampung yang nggak pernah berhenti belajar dan percaya bahwa masakan bisa jadi jalan untuk menyentuh hati." Sekarang, Arya membangun sekolah kuliner gratis. Ia bantu anak-anak miskin yang punya mimpi seperti dia dulu. Karena bagi Arya, mimpi bukan milik orang kaya. Mimpi milik semua yang berani percaya. Dan itulah kisah Arya, anak kecil dari dapur reot, yang kini berdiri gagah di panggung dunia. Karena mimpi akan tetap hidup selama hati tak menyerah.